Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok SMA 4 Semarang akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kajian hubungan antara podcast pembelajaran dengan pendekatan understanding by design. Adapun kajian ini memuat analisis pendekatan pembelajaran kontekstual di SMA Negeri 4 Semarang dengan kerangka UBD. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Naufal Izuda, kemudian ada Lutfiana Zulfa, ada Nuzulia Dian Melisa, ada Sari Yulianti, dan Restu Lodita. Untuk pembahasan yang pertama, terkait ringkasan podcast pembelajaran Analytical Exposition Tech di SMA Negeri 4 Semarang akan disampaikan oleh Mbak Sari Yulianti. Untuk berempat kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Noval untuk waktunya. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami berkaitan dengan ringkasan podcast pembelajaran Analytical Exposition Text di SMA 4. Ada yang pertama pada tujuan pembelajaran, meningkatkan pemahaman siswa tentang fungsi sosial, struktur teks, dan ciri kebahasaan pada analytical exposition. Lalu yang kedua, fokus pada keterampilan speaking, writing, and presentations. Lalu selain tujuan pembelajaran, ada metode yang digunakan yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis proyek dan kontekstual. Yang kedua, pendekatan berbasis pertanyaan atau hook, refleksi diri, dan pemberian umpan balik. Lalu ada guru merancang pembelajaran kolaboratif sesuai dengan kebutuhan siswa atau secara diferensiasi. Selain metode, kita juga ada penilaian atau assessment, rubrik berbasis kriteria seperti kelancaran atau fluency, kosakata, dan pengucapan atau pronunciations. Lalu ada fleksibilitas dan konteks nyata. Guru menyesuaikan metode dengan kebutuhan individu siswa dan situasi kelas. Lalu di pemaparan berikutnya ada konsep dan prinsip understanding by design atau UBD. Apa itu UBD? Pendekatan pembelajaran berbasis desain mundur atau backward design. Fokus utama pada pemahaman dan hasil belajar yang terstruktur atau terukur. Lalu ada where to, merupakan bagian dari UBD atau Understanding by Design. Lalu ada dimensi-dimensi pada pemahaman UBD, yaitu yang pertama, penjelasan atau explanations. Dan yang kedua ada interpretasi atau interpretations. Lalu aplikasi atau applications, perspektif, empathy, lalu ada self-knowledge atau pengetahuan diri. Selain ada dimensi pemahaman UBD, ada tahapan utama pada UBD atau Understanding by Design, yaitu menentukan hasil yang diinginkan. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan pembelajaran jangka panjang sesuai kompetensi dasar. Lalu ada bukti penilaiannya. Terus ada menggunakan asesmen formatif seperti kuis, proyek, portofolio, penilaian diri, dan penilaian sejawat atau peer assessment. Lalu ada merancang pengalaman belajar. Lalu yang terakhir ada mengintegrasikan aktivitas belajar dengan metode dan media pendukung. Apa yang tadi kami paparkan konsep dan prinsip understanding by design. Lalu pemaparan berikutnya ada berkaitan dengan hubungan dan kesalahan temuan podcast akan disampaikan oleh uh, Mbak Lutfi. Silahkan Mbak Lutfi. Oke, terima kasih Mbak Sari. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hubungan dan keselarasan temuan podcast dengan jurnal tentang UBD. Adapun perbedaan dan persamaan, yang pertama yaitu persamaannya berbasis hasil pembelajaran, di mana podcast menggunakan rubrik penilaian berbasis performa, sedangkan UBD juga fokus pada asesmen formatif untuk mengukur pemahaman peserta didik. Yang kedua ada kontekstual dan reflektif. Pada podcast ditemukan bahwa mengaitkan materi dengan dunia nyata dan melibatkan refleksi. Sedangkan pada UBD, menekankan pemahaman jangka panjang melalui refleksi dan penilaian diri. Yang ketiga yaitu pendekatan kolaboratif. Pada podcast, seperti kerja kelompok berbasis proyek,
Dan UBD juga pembelajaran terintegrasi melalui kolaborasi, hampir sama ya. Selanjutnya yaitu ada perbedaan. Yang pertama fleksibilitas, di mana podcast guru menyesuaikan rencana secara langsung sesuai kebutuhan siswa. Sedangkan pada UBD lebih terstruktur dengan rancangan sistematis. Kemudian fokus pada desain. Pada podcast ditemukan menekankan pada implementasi di kelas, dan UBD penekanan kuat pada desain dan perencanaan mundur atau backward design. Selanjutnya, pendekatan Where2 dalam menghubungkan podcast dan UBD yang ditemukan dalam beberapa literatur. Yang pertama yaitu Where is Going, kemana tujuannya. Pada podcast ditemukan bahwa pembelajaran berfokus pada pengembangan keterampilan analitis siswa melalui analytical exposition text. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran difokuskan pada penguasaan fungsi sosial, ciri kebahasaan, dan struktur teks. Sedangkan pada UBD, merancang tujuan pembelajaran dengan fokus pada hasil pemahaman jangka panjang, misalnya kemampuan menjelaskan dan menerapkan konsep pada konteks nyata. Selanjutnya yaitu hook and hold, meningkatkan minat dan antusiasme peserta didik. Pada podcast, guru memanfaatkan pertanyaan provokatif untuk menggugah rasa ingin tahu peserta didik. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek dan kontekstual digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Sedangkan UBD-nya, elemen hook dirancang untuk menarik perhatian siswa sejak awal pembelajaran, misalnya melalui kasus nyata atau simulasi situasi yang relevan. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh Mbak Lodi. Baik, terima kasih Mbak Lutfi. Mari melanjutkan di bagian pendekatan where to pada bagian A, yaitu mengenai explore, equip, dan experience. Mengeksplorasi, membekali, dan mengalami. Pada podcast, pembelajaran berbasis pengalaman nyata dengan memanfaatkan pendekatan PBL atau Problem Based Learning. Siswa juga dilibatkan dalam diskusi kelompok untuk mendalami materi dan berbagi perspektif. Kemudian dalam UBD lebih berfokus pada memberi siswa alat dalam hal materi, strategi, dan juga pengalaman belajar yang membantu mereka mencapai pemahaman yang mendalam. Kemudian pada bagian R, yaitu reading, revisit, and revise, refleksi dan revisi, dari hasil podcast, guru memberikan umpan balik terhadap presentasi siswa untuk memperbaiki pemahaman mereka. Kemudian, proses revisi juga dilakukan berdasarkan refleksi diri dan masukan dari teman sejawat. Untuk UBD, di sini ditekankan refleksi yang terus-menerus terhadap ide dan pemahaman yang sedang berkembang. Kemudian untuk alur E yang berupa exhibit and evaluate, yang artinya menunjukkan dan mengevaluasi dari hasil podcast, siswa menampilkan hasil karya mereka dalam bentuk presentasi teks eksposisi dan menerima penilaian berbasis rubrik. Untuk UBD, di sini melibatkan evaluasi formatif, misalnya melalui asesmen diri, peer review, atau asesmen formatif lainnya untuk memantau pemahaman. Kemudian untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lia. Baik, selanjutnya ada T, Tailor to Needs, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dari hasil podcast, guru menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya belajar siswa, visual, kinestetik, atau auditori. Lalu, pendekatan personal dilakukan untuk mendukung siswa yang memiliki kesulitan belajar. Pada UBD, menerapkan pendekatan diferensiasi untuk memastikan pembelajaran relevan bagi semua siswa sesuai kebutuhan individu. Lalu, aspek O atau organize, mengorganisasi pembelajaran. Dari hasil podcast, pembelajaran dirancang runtut mulai dari pengenalan materi hingga presentasi. Lalu ada proyek kolaboratif dan rubrik penilaian
yang menjadi bagian integral dari pengorganisasian. Lalu untuk UBD, di dalam UBD menggunakan struktur perencanaan yang sistematis atau backward design dengan langkah-langkah yang jelas. Next. Baik, selanjutnya ada persamaan dan perbedaan dengan understanding by design. Aspek yang pertama adalah perancangan. Pada podcast, kita temukan bahwa fleksibel dan adaptif. Sedangkan pada UBD, lebih sistematis dan terstruktur. Lalu aspek pendekatan, pada podcast lebih kontekstual dan berbasis proyek. Pada UBD, menggunakan backward design. Lalu aspek penilaian, pada podcast kita temukan ada rubrik performa seperti fluensi dan lain-lain. Lalu pada UBD, kita melihat ada asesmen formatif dan reflektif. Lalu untuk aspek refleksi, pada podcast menggunakan diskusi kelompok, sedangkan UBD menggunakan self-assessment dan peer feedback. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Noval. Baik, untuk selanjutnya terkait kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya dari podcast yang telah dilakukan, pendekatan yang digunakan oleh Buniken dalam pembelajaran memiliki banyak kesamaan dengan UBD atau Understanding by Design, khususnya pada integrasi, refleksi, kolaborasi dan asesmen formatif yang ada di kelas pada pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Niken. Untuk yang kedua, Understanding by Design dapat menjadi kerangka yang lebih sistematis untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembelajaran. Adapun untuk rekomendasinya, yang pertama, eh, guru dapat mengintegrasikan metode UBD dalam perancangan pembelajaran di SMA, termasuk SMA Negeri 4 Semarang yang sudah yang diterapkan oleh Ibu Niken. Yang kedua, eh, sekolah dapat meningkatkan pelatihan guru terkait pendekatan understanding by design untuk pengembangan desain pembelajaran yang efektif. Dan yang terakhir, melibatkan asesmen formatif dan refleksi sebagai bagian integral dari pembelajaran. Baik, untuk sumber literatur yang kami gunakan dalam menganalisis hubungan antara podcast dengan eh, literaturnya, yaitu yang pertama ada Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran atau JPPP, volume 4 nomor 3 November 2023, yang berjudul Analisis Pengembangan Rencana Pembelajaran dengan Pendekatan UBD oleh Nesi Setiawati, Miliasti, dan Urai Rina Septiana dan Titis. Baik. Ada yang kedua ada sumber literatur dari buku Understanding by Design berjudul Understanding by Design oleh Grant Wiggins and J. McTighe. Oke, baik. Saya kira cukup untuk presentasi yang kami sajikan dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.